Halo, kembali lagi di channel Pikiran Stoik. Bayangkan 3 hari ke depan di mana setiap kata yang Anda ucapkan kepada diri sendiri adalah positif, memotivasi, dan penuh cinta. 3 hari tanpa kritik yang merusak, tanpa keraguan atau pembatasan diri, hanya afirmasi yang memberdayakan dan mengangkat Anda. Beranikah Anda mencoba? Tahukah Anda, dalam 3 hari ini, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran Anda, dan yang terpenting, hidup Anda. Karena ketika Anda berbicara baik kepada diri sendiri, Anda membuka pintu bagi kelimpahan, kesuksesan, dan ketenangan pikiran. Ini adalah tantangan yang akan mengubah perspektif Anda jika Anda siap untuk melihat betapa dramatisnya hidup Anda dapat berubah. Tetaplah bersama saya sampai akhir karena hari ini, perubahan dimulai. Dan semuanya dimulai dengan apa yang Anda katakan kepada diri sendiri. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda meluangkan waktu untuk berkomitmen pada perubahan ini. Pergi ke kolom komentar dan tulis, "Hari ini, aku menjadi versi terbaik dari diriku sendiri." Tuliskan dengan tabah. Ini akan menjadi pernyataan pertama Anda, langkah pertama menuju kehidupan baru, mentalitas baru. Ingatlah, frasa ini bukan hanya sekadar kata-kata. Ini adalah komitmen terhadap pertumbuhan dan transformasi diri Anda. Jadikan itu milik Anda, dan bersiaplah untuk mengubah hidup Anda dari dalam keluar. 1. Transformasi dimulai dengan 3 hari fokus penuh. Ingat, transformasi sejati bukanlah soal keberuntungan semata atau bakat terpendam, melainkan hasil dari fokus yang tak terpecah. Jika Anda benar-benar ingin mengubah pola pikir dan memprogram ulang otak Anda, maka Anda membutuhkan 3 hari penuh latihan sadar. Ini adalah titik awal, bukan hanya sekadar keinginan, tetapi sebuah komitmen yang teguh pada gagasan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk membentuk takdir Anda sendiri. Seperti yang dikatakan Epictetus, kemajuan tidak terjadi secara kebetulan, tetapi dengan disiplin diri dan usaha. Dengan mencurahkan 3 hari untuk memfokuskan pikiran Anda pada apa yang benar-benar Anda inginkan, Anda akan meletakkan fondasi yang kokoh untuk transformasi yang nyata. Otak kita memiliki periode penerimaan tertinggi di pagi hari, sore hari, dan malam hari. Ini bukanlah waktu biasa, melainkan jendela biologis di mana sistem saraf menjadi lebih terbuka untuk menyerap informasi. Di pagi hari, pikiran Anda belum dibombardir dengan gangguan dan berada dalam keadaan plastisitas yang lebih besar. Di sore hari, ketika tubuh bergerak, koneksi antara pikiran dan tindakan diperkuat. Lalu di malam hari sebelum tidur, otak memasuki keadaan refleksi yang mendalam, di mana apa yang Anda pikirkan terekam dengan intensitas yang lebih tinggi. Marcus Aurelius mempraktikkan ini dalam meditasi malamnya, meninjau hari yang telah berlalu dan mempersiapkan diri secara mental untuk hari berikutnya. Jika Anda mengulang pernyataan di momen-momen penting ini, otak akan lebih mudah menyerapnya. Ini bukan hanya masalah kata-kata, tetapi juga masalah intensitas emosional. Tidak cukup hanya mengatakan, "Aku disiplin." Anda harus merasakannya, memvisualisasikannya, dan mewujudkannya dengan keyakinan. Kaum Stoa tidak hanya berbicara, mereka hidup dengan kebajikan. Pengulangan sadar adalah cara untuk mewujudkannya, mengubah pikiran menjadi keyakinan, dan akhirnya menjadi kenyataan. Saat bangun tidur, letakkan tangan Anda di hati dan ulangi afirmasi yang memperkuat identitas yang Anda inginkan. Jangan memikirkan apa yang Anda inginkan tetapi apa yang Anda bangun. Alih-alih mengatakan, "Aku ingin lebih disiplin," katakan, "Aku disiplin." Alih-alih, "Aku ingin lebih percaya diri," katakan, "Aku sepenuhnya percaya." Ingat, otak tidak membedakan antara realitas dan pikiran. Semakin lama pernyataan ini hadir dalam pikiran Anda, semakin cepat mereka akan tercermin dalam perilaku Anda. Seneca mengatakan, keberuntungan adalah apa yang terjadi ketika persiapan bertemu kesempatan, dan persiapan dimulai dengan cara Anda memutuskan untuk berpikir. Di sore hari, perkuat afirmasi Anda dengan gerakan fisik. Berjalanlah dengan tekad, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan energi transformasi di dalam tubuh Anda. Jangan mengulangi pernyataan secara pasif.
tetapi integrasikan dengan tindakan. Kaum Stoa tahu bahwa kebajikan tidak ada dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap keputusan yang Anda buat, setiap saat ketika Anda memilih untuk bertindak alih-alih menunda-nunda, adalah sebuah konfirmasi dari identitas yang Anda bangun. Anda adalah apa yang Anda lakukan berulang kali, bukan apa yang Anda katakan. Sebelum tidur, renungkan pencapaian Anda hari ini, dan jadwalkan afirmasi untuk hari berikutnya. Jangan biarkan pikiran Anda dipenuhi dengan kekhawatiran atau pikiran negatif. Pikiran terakhir sebelum tidur diproses semalaman dan dapat memengaruhi kondisi mental Anda saat bangun. Marcus Aurelius mengulas harinya setiap malam, menganalisis apa yang bisa ditingkatkan, dan mempersiapkan pikirannya untuk menghadapi hari berikutnya dengan lebih banyak kebijaksanaan. Jika Anda menerapkan prinsip-prinsip ini sedikit demi sedikit, Anda akan mulai memperhatikan bagaimana fokus Anda menguat dan mentalitas Anda berubah. 3 hari fokus total sudah cukup untuk memulai perubahan nyata, bukan karena ini adalah proses ajaib, tetapi karena apa yang Anda lakukan secara sadar berulang kali akan menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan terbentuk, transformasi menjadi tak terelakkan. Epictetus mengajarkan, keunggulan bukanlah tindakan, tetapi kebiasaan. Jika Anda mengambil kendali atas pikiran Anda dan memimpin dengan niat, Anda akan mengambil langkah pertama untuk menjadi orang yang Anda inginkan. Jangan meremehkan kekuatan 3 hari ini. Ini bukan tentang tantangan sementara, tetapi awal dari pola pikir baru. Jangan berharap untuk merasa siap secara instan, mulailah saja. Jangan biarkan keraguan merayapi pikiran Anda, karena otak Anda akan mempercayai apa yang Anda ulangi dengan intensitas yang cukup. Hidup adalah hasil dari pikiran yang Anda beri makan setiap hari. Jika Anda memutuskan untuk mengubah pikiran Anda, realitas Anda akan mulai berubah. 2. Percakapan internal Anda membentuk realitas Anda. Suara di dalam kepala Anda adalah arsitek dari realitas Anda. Setiap pikiran yang Anda ulangi adalah sebuah batu bata dalam membangun kehidupan Anda. Jika dialog internal Anda dipenuhi dengan keraguan, keluhan dan alasan, itulah yang akan tercermin dalam keseharian Anda. Namun, jika Anda belajar berbicara pada diri sendiri, dengan tekad dan fokus, Anda akan mulai mengubah cara Anda bertindak dan memandang dunia. Marcus Aurelius memahami hal ini dengan sempurna ketika dia menulis bahwa kualitas hidup kita bergantung pada kualitas pikiran kita. Jangan menunggu kebesaran. Jika Anda berbicara kepada diri sendiri dengan kata-kata yang memberdayakan, setiap pikiran menghasilkan reaksi biokimia dalam tubuh Anda. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa apa yang Anda pikirkan mengubah cara Anda merasa, dan pada gilirannya, memengaruhi bagaimana Anda bertindak. Jika Anda terus-menerus mengulangi bahwa Anda tidak cukup, otak Anda memperkuat keyakinan itu sampai menjadi sebuah realitas. Pikiran mencari penegasan dari apa yang ia yakini, dan jika Anda memberinya makan dengan hal-hal negatif, semua yang Anda lakukan akan dikondisikan oleh perspektif itu. Epictetus mengatakan bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang memengaruhi kita, tetapi interpretasi yang kita buat terhadapnya. Jika Anda menafsirkan setiap tantangan sebagai tanda bahwa Anda tidak mampu, Anda akan menyerah sebelum mencoba. Kekuatan percakapan internal terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda bangun di pagi hari dan hal pertama yang Anda pikirkan adalah bahwa hari ini akan menjadi hari yang sulit, otak Anda akan mengaktifkan sirkuit stres bahkan sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Tubuh Anda akan tegang, suasana hati Anda akan jatuh, dan fokus Anda akan terbatas. Ini bukanlah sihir, melainkan biologi yang diantisipasi oleh pikiran Anda, apa yang ia harapkan dan persiapkan untuk itu. Namun, hal yang sama terjadi dalam arti sebaliknya. Jika saat Anda bangun, Anda memutuskan untuk mengatakan pada diri sendiri bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan peluang, otak Anda akan mengaktifkan keadaan emosi yang lebih positif. Anda akan lebih reseptif dan bertindak lebih percaya diri. Kaum Stoa mempraktikkan ini, memulai setiap hari dengan memperkuat filosofi mereka sendiri.
Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya untuk mengingat bagaimana ia ingin bereaksi terhadap kehidupan, tidak menyerahkan pikirannya pada keberuntungan, tetapi mengambil kendali atas narasinya. Anda dapat melakukan hal yang sama dengan mengubah cara Anda berbicara pada diri sendiri. Jangan biarkan pikiran otomatis mendikte keadaan mental Anda. Pertanyakan setiap pikiran negatif. Tanyakan pada diri sendiri apakah ini benar adanya, atau hanya sekadar persepsi sesaat. Sebagian besar waktu, Anda akan menemukan bahwa itu hanya kebiasaan berpikir, bukan kebenaran yang tidak bisa diubah. Kuncinya adalah melatih diri Anda untuk mengarahkan pikiran, daripada diarahkan olehnya. Tidak cukup hanya mengatakan afirmasi kosong, Anda harus merasakannya, Anda harus mempercayainya. Setiap hari, ulangi pada diri sendiri bahwa Anda siap untuk kesuksesan, bahwa Anda menghadapi setiap tantangan dengan tekad, dan bahwa pikiran Anda kuat dan tangguh. Sedikit demi sedikit, Anda akan mulai bertindak sesuai dengan percakapan internal Anda. Percakapan internal seharusnya tidak menjadi sumber kelemahan, tetapi alat terbesar Anda. Seneca mengatakan bahwa kesialan terbesar adalah pikiran yang tersiksa untuk dirinya sendiri. Jangan biarkan pikiran Anda melakukan hal itu. Apa yang harus dilakukan ketika Anda menghadapi tantangan? Daripada berpikir, saya tidak bisa melakukan ini, katakan, saya bisa belajar melakukannya. Jika Anda gagal dalam sesuatu, daripada mengatakan, saya pecundang, katakan pada diri sendiri bahwa ini adalah pelajaran untuk diperbaiki. Ini hanyalah perubahan kecil dalam kata-kata, tetapi perubahan besar dalam hasil. Percakapan internal bisa menjadi hambatan atau keuntungan terbesar Anda, tergantung pada Anda. Putuskan apakah Anda menggunakannya untuk memperkuat diri sendiri atau menyabotase pikiran Anda. Pikiran hanyalah ide yang terlintas di pikiran, tetapi merupakan perintah yang dijalankan oleh otak Anda. Jika Anda memberi perintah kelemahan, ia akan merespons dengan ketidakamanan. Jika Anda memberi perintah keyakinan dan tekad, ia akan bertindak dengan ketegasan. Berbicaralah kepada diri sendiri dengan cara yang tidak membatasi. Perlakukan diri Anda seperti Anda berbicara dengan seseorang yang Anda hormati dan ingin Anda lihat berhasil. Jadilah tuan bagi diri sendiri, panduan Anda sendiri, motivator terbesar Anda. Setiap hari, Anda memiliki kesempatan untuk memutuskan bagaimana berbicara dengan diri sendiri, dan keputusan itu membentuk takdir Anda. Anda tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di sekitar Anda, tetapi Anda bisa mengendalikan narasi di dalam pikiran Anda. Dan melakukannya sedikit demi sedikit akan mengubah bukan hanya cara berpikir Anda, tetapi juga realitas di mana Anda tinggal. 3. Otak Anda tidak membedakan antara realitas dan pikiran. Baginya, tidak ada perbedaan antara apa yang Anda bayangkan dan apa yang benar-benar Anda alami. Pikiran bukanlah sekadar ide abstrak, melainkan peristiwa yang dapat memengaruhi tubuh dan emosi Anda sama seperti pengalaman nyata. Jika Anda terus-menerus memvisualisasikan ketakutan akan kegagalan atau keterbatasan, pikiran Anda bereaksi seolah-olah Anda sedang menjalaninya, mengaktifkan stres dan kecemasan. Sebaliknya, jika Anda melatih otak untuk memvisualisasikan disiplin, kesuksesan, dan ketahanan, ia akan mulai bertindak seolah-olah kualitas-kualitas itu sudah menjadi bagian dari diri Anda. Marco Aurelio memahaminya dengan baik ketika dia menulis, "Hidup kita adalah apa yang kita buat dari pikiran kita. Jika Anda mengendalikan apa yang Anda pikirkan, Anda mengendalikan takdir Anda." Penelitian dalam ilmu saraf telah menunjukkan bahwa sirkuit otak yang sama aktif ketika Anda membayangkan sesuatu dan ketika Anda benar-benar mengalaminya. Ini bukan hanya sekadar metafora, ini adalah fakta biologis. Jika pikiran menciptakan kembali suatu situasi dengan cukup detail, tubuh Anda merespons dengan cara yang sama seolah-olah Anda sedang menjalaninya. Inilah yang menjelaskan mengapa pikiran tentang ketakutan atau keraguan dapat menimbulkan reaksi fisik seperti berkeringat, ketegangan otot, atau bahkan kelumpuhan. Itu bukanlah bahaya yang khayalan melainkan nyata, karena otak Anda memprosesnya seolah-olah itu benar-benar terjadi. Epictetus mengatakan bahwa apa yang mengganggu manusia bukanlah apa yang terjadi padanya, tetapi pendapatnya tentang hal itu.
Pendapat itu adalah filter yang melaluinya Anda menafsirkan realitas. Para atlet Olimpiade telah memanfaatkan prinsip ini selama beberapa dekade. Terbukti bahwa mereka dapat meningkatkan kinerja mereka hanya dengan visualisasi intens dari rutinitas mereka, tanpa menggerakkan tubuh mereka secara fisik. Otak mereka melatih pola saraf seolah-olah mereka benar-benar sedang berkompetisi. Mereka tidak menipu diri mereka sendiri. Mereka sedang mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk melaksanakan kesempurnaan ketika waktunya tiba. Hal yang sama berlaku untuk aspek apapun dari kehidupan. Jika Anda melihat diri Anda sebagai seseorang yang disiplin, tangguh, dan sukses, Anda akan mulai bertindak sesuai dengan itu. Sebaliknya, jika Anda memvisualisasikan diri Anda sebagai seseorang yang lemah atau tidak mampu, otak Anda akan memperkuat identitas itu. Kuncinya adalah melatih pikiran dengan keseriusan yang sama dengan Anda melatih tubuh Anda. Tidak cukup hanya memberitahu diri sendiri bahwa Anda ingin berubah. Anda harus melihat secara detail hasil yang Anda harapkan. Tidak cukup hanya membayangkan, Anda harus merasakan kesuksesan secara mendalam. Jalani dalam pikiran Anda dengan kejelasan yang terbesar. Jika Anda ingin mengembangkan disiplin, bayangkan bagaimana orang yang disiplin bertindak. Jika Anda ingin mengatasi ketakutan, bayangkan diri Anda menghadapinya dengan kepercayaan diri. Visualisasi bukanlah sebuah praktik yang dangkal, melainkan metode untuk mengonfigurasi ulang cara Anda berpikir dan menanggapi kehidupan. Setiap hari, sebelum dunia memenuhi Anda dengan gangguan, habiskan beberapa menit untuk memvisualisasikan diri Anda mencapai tujuan Anda, bukan sebagai keinginan yang jauh, tetapi sebagai realitas saat ini. Bayangkan bagaimana perasaan Anda, apa yang Anda lakukan, dan bagaimana Anda bertindak untuk merasakan kepuasan karena sudah sampai pada titik itu. Jika Anda melatih otak Anda untuk memproses gambar tersebut sebagai nyata, ia akan mulai menyelaraskan pikiran dan tindakan Anda dengan visi itu. Marco Aurelio berkata bahwa Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Sadari hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Kekuatan itu dimulai dari cara Anda memilih untuk berpikir. Ini bukan tentang menjadi lebih atau menipu diri sendiri, tetapi tentang pemrograman mental. Jika Anda mengisi pikiran Anda dengan gambaran kesuksesan dan mengatasi rintangan, itu akan menjadi perintah yang akan dijalankan oleh otak Anda. Akan tetapi jika Anda membiarkan ketakutan, keraguan, dan kenegatifan menguasai pemikiran Anda akan melatih pikiran Anda untuk gagal, bahkan sebelum mencoba. Seneca mengatakan bahwa kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Ini benar, karena berkali-kali ketakutan akan kegagalanlah yang menahan kita, bukan kegagalan itu sendiri. Jika Anda dapat mengubah cara berpikir Anda dapat mengubah cara hidup Anda. Kendalikan pikiran Anda sebelum dunia melakukannya untuk Anda. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda, mulailah dengan mengubah cara Anda melihat diri Anda. Visualisasikan kesuksesan Anda. Jalani hidup sesuai keinginan Anda dalam pikiran Anda sebelum menjadi kenyataan. Ketika tiba saatnya otak Anda bertindak, Anda akan siap untuk mengeksekusi apa yang telah Anda latih. Perbedaan di antara mereka yang mencapai apa yang mereka inginkan dan mereka yang tidak bukanlah keberuntungan atau bakat, tetapi dalam kemampuan untuk memprogram pikiran mereka untuk sukses sebelumnya. 4. Seringkali orang hidup secara otomatis. Kebanyakan orang menjalani hidup dengan autopilot, mengulangi pikiran dan tindakan yang sama, dan oleh karena itu mendapatkan hasil yang sama. Mereka tidak menyadari bahwa hidup mereka tidak berubah karena pikiran mereka masih terjebak dalam pola yang sama. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Jika setiap hari Anda memikirkan hal yang sama, merasakan hal yang sama, dan bertindak dengan cara yang sama, maka masa depan Anda akan sama dengan masa lalu Anda. Tidak ada transformasi tanpa perubahan dalam cara otak Anda berpikir. Manusia memproses antara 60.000 dan 70.000 pikiran setiap hari. Yang mengkhawatirkan adalah bahwa 90% dari pikiran-pikiran tersebut sama dengan yang kita miliki kemarin.
Pengulangan ini menciptakan identitas yang kaku, sebuah cerita yang kita ceritakan pada diri kita sendiri, dan yang akhirnya kita yakini seolah-olah itu adalah satu-satunya realitas yang mungkin. Epictetus mengajarkan kita bahwa bukan apa yang terjadi pada kita yang memengaruhi kita, tetapi interpretasi kita. Namun, interpretasi Anda tidak akan pernah berubah jika Anda terus mengulangi keyakinan yang sama. Anda akan terjebak dalam versi diri Anda yang terbatas. Jika seseorang terus-menerus mengulangi bahwa dia tidak pandai dalam bisnis, setiap keputusan yang dia buat akan memperkuat keyakinan itu. Dia akan menghindari risiko, menolak peluang, dan mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang membenarkan ceritanya. Hidup tidak akan menjadi takdir, tetapi pemrograman mental diri sendiri. Pikiran mencari koherensi, dan jika Anda meyakini sesuatu tentang diri Anda, otak Anda akan melakukan segala hal yang mungkin untuk mengonfirmasi hal itu. Hal yang sama terjadi dengan aspek kehidupan lainnya. Jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak disiplin, tindakan Anda akan mencerminkan identitas itu. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak bisa berbicara di depan umum, setiap kali Anda memiliki kesempatan untuk melakukannya, Anda akan merasa panik. Ini bukan karena itu adalah kebenaran mutlak, tetapi karena Anda telah memperkuat keyakinan tersebut sepanjang waktu. Kuncinya adalah mengidentifikasi pikiran-pikiran yang berulang-ulang ini dan menggantinya secara sadar. Tidak cukup hanya ingin berubah. Anda harus menghancurkan cerita yang telah Anda ceritakan pada diri sendiri. Lain kali Anda melihat sebuah pikiran yang membatasi muncul, tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar benar? Atau hanya sebuah ide yang sudah saya ulangi berkali-kali, sehingga saya menganggapnya sebagai kebenaran. Seringkali, Anda akan menemukan bahwa tidak ada alasan nyata untuk terus memegang keyakinan itu, kecuali kebiasaan. Setiap pikiran yang Anda miliki membentuk realitas Anda, karena otak Anda tidak membedakan antara apa yang Anda pikirkan dan apa yang benar-benar terjadi. Jika Anda mulai mengatakan pada diri sendiri, "Saya disiplin," meskipun pada awalnya Anda tidak sepenuhnya meyakininya, dari waktu ke waktu pikiran Anda akan mulai bertindak sesuai dengan itu. Ini bukanlah sihir, melainkan ilmu saraf. Kaum Stoa tahu bahwa disiplin diri dimulai dengan kendali pemikiran. Seneca mengatakan bahwa bukan karena kita punya sedikit waktu, tetapi kita banyak menyia-nyiakannya. Cara terburuk untuk menyia-nyiakannya adalah dengan membiarkannya begitu saja di tangan pikiran otomatis, yang tidak akan membawa Anda kemanapun. Mengendalikan pikiran Anda tidaklah mudah, karena Anda telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membiarkannya bekerja dengan autopilot. Namun, setiap kali Anda secara sadar memilih sebuah pikiran, alih-alih membiarkan pikiran Anda mengembara, Anda mendapatkan kembali kekuatan atas hidup Anda. Ini bukan tentang memaksakan diri untuk berpikir positif tanpa alasan, tetapi melatih diri Anda untuk mengenali pikiran mana yang memperkuat Anda dan mana yang melemahkan Anda. Jika setiap kali Anda memikirkan tentang suatu masalah, Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa ini terlalu berlebihan atau terlalu sulit, otak Anda akan menyerah, bahkan sebelum mencoba. Akan tetapi, jika Anda bertanya-tanya bagaimana saya dapat menyelesaikan ini, otak Anda akan mengaktifkan respons yang sangat berbeda. Anda tidak dapat mengubah hidup Anda tanpa terlebih dahulu mengubah cara berpikir Anda. Anda tidak dapat mengharapkan hasil yang berbeda jika setiap hari Anda terus memberi makan pikiran Anda dengan keyakinan lama yang sama. Disiplin mental adalah dasar dari setiap transformasi. Marcus Aurelius mempraktikkan prinsip ini, menuliskan pikirannya setiap pagi, mengingatkan dirinya untuk selalu berhenti, dan secara sadar memilih cara baru untuk berpikir. 5. Keyakinan yang Anda program membentuk takdir Anda. Apa yang Anda yakini tentang diri Anda menjadi fondasi tempat Anda membangun kehidupan Anda. Bukan karena itu adalah kebenaran mutlak, tetapi karena pikiran Anda telah diprogram untuk bertindak sesuai dengan itu. Keyakinan yang membatasi tidak lebih dari sekadar pikiran yang diulang-ulang berkali-kali hingga menjadi pola otomatis. Epictetus mengatakan bahwa orang-orang tidak terganggu oleh peristiwa, tetapi oleh interpretasi mereka terhadap peristiwa tersebut.
Jika Anda menafsirkan tantangan sebagai ujian yang tidak mungkin Anda hadapi, itu akan melumpuhkan Anda. Sebaliknya, jika Anda memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar, pikiran Anda akan merespons dengan solusi, bukan alasan. Otak tidak terpaku pada satu cara berpikir. Neuroplastisitas menunjukkan bahwa struktur otak berubah seiring kita memperkuat koneksi saraf baru. Artinya, setiap kali Anda memilih pemikiran yang berbeda, Anda secara fisik membentuk ulang pikiran Anda. Marcus Aurelius mempraktikkan prinsip ini saat menulis meditasinya, mengulang ide-ide yang memperkuat karakternya. Disiplin diri bukanlah suatu kebetulan, melainkan latihan mental. Setiap kali Anda memberi makan pikiran Anda dengan pikiran-pikiran tentang pertumbuhan, Anda memprogram takdir Anda untuk selaras dengan pikiran-pikiran itu. Jika seseorang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengatakan pada diri sendiri bahwa dia buruk dalam hal uang, otaknya telah membangun identitas seputar keyakinan itu. Akibatnya, dia akan mencegah edukasi finansial, akan menolak peluang, dan akan membuat keputusan yang menegaskan sejarahnya. Ini bukanlah takdir yang membuatnya dikutuk untuk kekurangan, tetapi pikirannya telah membuatnya terjebak dalam siklus sabotase diri. Hal yang sama terjadi dengan aspek kehidupan lainnya. Jika Anda terus mengulangi "saya tidak disiplin", Anda akan bertindak secara tidak konsisten. Jika Anda mengatakan "saya tidak baik dalam bersosialisasi", Anda akan menghindari situasi yang akan membantu meningkatkan keterampilan sosial Anda. Kuncinya adalah menulis ulang keyakinan Anda secara sadar, bukan berarti berbohong pada diri sendiri, tetapi memilih pikiran yang memberdayakan Anda daripada membatasi diri sendiri. Alih-alih mengatakan, "Saya tidak pandai mengelola uang", katakan, "Saya bisa belajar mengelola uang dengan kecerdasan dan kehati-hatian." Awalnya mungkin terdengar dipaksakan, tetapi dengan pengulangan, otak Anda akan mulai menerima cerita baru itu. Seneca mengatakan bahwa selagi Anda hidup, teruslah belajar untuk hidup. Anda tidak terjebak dalam satu versi diri Anda yang tidak dapat diubah. Anda memiliki kemampuan untuk menciptakan jati diri baru setiap hari. Perubahan nyata tidak terjadi dengan keinginan kosong, tetapi dengan niat dan pengulangan. Setiap pikiran yang Anda pilih memperkuat jalur saraf di otak Anda. Jika Anda terus-menerus mengulang ide-ide pertumbuhan, dari waktu ke waktu, ide-ide itu akan menjadi dasar identitas Anda. Disiplin diri bukanlah karakteristik yang Anda bawa saat lahir, melainkan hasil dari pikiran yang telah dilatih untuk konsisten. Kepercayaan diri bukanlah sebuah anugerah, melainkan efek penguatan pikiran yang percaya diri. Apa yang Anda pikirkan hari ini menentukan siapa Anda nantinya. Kaum Stoa memahami bahwa pikiran harus dibentuk dengan dedikasi yang sama dengan yang membentuk tubuh. Anda tidak menyerahkan kesehatan fisik Anda secara acak, jadi mengapa Anda akan menyerahkan kesehatan mental Anda di tangan pikiran otomatis? Epictetus mengajarkan bahwa tidak seorang pun yang bebas jika dia tidak menguasai diri sendiri. Jadilah tuan atas diri sendiri. Dimulai dengan menguasai narasi internal Anda. Jika Anda membiarkan keyakinan lama mendikte hidup Anda akan terus terjebak dalam siklus biasa-biasa saja. Namun, jika Anda mengambil kendali dan memutuskan pikiran, apa yang Anda izinkan, Anda akan membentuk takdir yang selaras dengan apa yang benar-benar Anda inginkan. Pemrograman mental adalah proses yang berkelanjutan. Tidak cukup hanya mengubah satu keyakinan sekali, Anda harus memperkuatnya dengan setiap tindakan. Jika Anda mulai mengatakan, "Saya disiplin", tindakan Anda harus mencerminkan hal itu. Tidak cukup hanya dengan mengatakan "saya bisa belajar", Anda harus memaparkan diri Anda pada pengalaman baru. Perbedaan antara mereka yang mencapai tujuan mereka dan mereka yang tetap stagnan bukanlah keberuntungan, tetapi kualitas pikiran yang mereka pilih untuk diberikan makanan. Ambillah kendali atas pemrograman mental Anda sebelum dunia melakukannya untuk Anda. Jangan ulangi pikiran yang tidak melayani Anda hanya karena Anda telah memikirkannya sepanjang hidup Anda. Setiap hari adalah kesempatan untuk menginstal keyakinan baru, untuk membangun pola pikir yang mendorong Anda, bukan menghentikan diri Anda. Anda bukan tawanan masa lalu Anda adalah arsitek masa depan Anda. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda perkuat,
dan apa yang Anda pilih untuk percayai adalah apa yang pada akhirnya menentukan siapa Anda menjadi. 6. Peran pagi hari dalam transformasi sangatlah penting. Kata-kata pertama yang Anda ucapkan saat bangun bukanlah sekadar suara, melainkan perintah langsung ke pikiran Anda. Pada saat-saat pertama di hari itu, otak Anda belum dibombardir dengan gangguan dan berada dalam keadaan menerima, menyerap apapun yang Anda berikan, seolah-olah itu adalah kanvas kosong. Aurelius menulis dalam meditasinya bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup sesuai dengan kebajikan, untuk bertindak dengan tujuan dan kekuatan. Namun, jika hal pertama yang Anda katakan saat membuka mata adalah keluhan, Anda sudah memprogram pikiran Anda untuk fokus pada hal-hal negatif. Ilmu pengetahuan membenarkan apa yang dikatakan kaum Stoa. Mereka menyadari bahwa pikiran lebih reseptif terhadap keyakinan baru setelah bangun tidur. Saat tidur, otak memasuki keadaan reorganisasi dan pembersihan, dan saat bangun, sirkuitnya sudah siap untuk diprogram. Pada saat-saat tersebut, apa yang Anda pikirkan dan katakan akan berdampak lebih besar dibandingkan waktu lain di hari itu. Jika hal pertama yang Anda katakan adalah, hari ini akan menjadi hari yang sulit, pikiran Anda akan mulai mencari bukti untuk mengonfirmasi pernyataan itu. Namun jika Anda mengatakan, hari ini adalah hari yang penuh kemungkinan, Anda akan melatih otak Anda untuk fokus pada solusi, peluang, dan pertumbuhan. Kaum Stoa tahu bahwa hidup bukan tentang apa yang terjadi, tetapi tentang bagaimana kita menafsirkan apa yang terjadi. Jika Anda bangun dengan mentalitas kalah, hari Anda akan mencerminkan sikap itu. Namun, jika Anda bangun dengan mentalitas kekuatan, bahkan tantangan pun akan menjadi langkah-langkah untuk pertumbuhan Anda. Epictetus mengatakan bahwa yang penting bukanlah apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda menanggapinya. Dan jawaban itu diawali dengan kata-kata yang Anda pilih. Tubuh Anda juga menanggapi sinyal-sinyal ini. Jika saat bangun Anda berkata dengan penuh semangat, "Aku siap untuk hari ini," postur tubuh Anda berubah, pernapasan Anda menjadi lebih dalam, dan pikiran Anda diaktifkan. Namun, jika hal pertama yang Anda lakukan adalah mengeluh dan mengatakan, "Hari lain lagi," otot Anda menegang, suasana hati Anda menurun, dan segalanya tampak lebih sulit. Cara Anda berbicara kepada diri sendiri mendefinisikan cara Anda menghadapi kehidupan yang dimulai setiap hari. Mulailah setiap hari esok dengan afirmasi yang kuat, bukan dengan frasa kosong, tetapi dengan frasa yang selaras dengan pikiran Anda tentang kesuksesan dan kelimpahan. Seneca berkata bahwa hidup itu tidak singkat, tetapi kita menyia-nyiakannya dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Salah satu cara paling efektif dalam memanfaatkan kehidupan adalah memulai hari dengan niat yang benar. Jangan menunggu keadaan menjadi sempurna untuk berpikir positif. Gunakan kata-kata Anda untuk membangun realitas yang ingin Anda alami. Jika saat bangun tidur Anda mengatakan, "Hari ini saya bergerak maju dengan disiplin," Anda akan memperkuat kemauan Anda sebelum tantangan muncul. Jika Anda mengatakan, "Hari ini saya mencari peluang," Anda akan melatih otak Anda untuk mendeteksi kemungkinan yang sebelumnya Anda abaikan. Ini bukan sekadar optimisme, melainkan pemrograman mental. Apa yang Anda ulangi dengan keyakinan menjadi struktur tempat takdir Anda dibangun. Pagi hari adalah fondasi transformasi Anda. Anda tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang akan terjadi di hari ini, tetapi Anda dapat memutuskan dengan pola pikir apa Anda akan menghadapinya. Dan keputusan itu dimulai dengan kata-kata pertama yang Anda pilih untuk dikatakan. Marcus Aurelius mempraktikkan prinsip ini dengan menuliskan pikirannya di pagi hari, mengingatkan dirinya bahwa hidup telah memberinya jalan. Lakukan hal yang sama. Jangan biarkan percakapan pertama di hari ini adalah keluhan atau alasan. Berbicaralah dengan kekuatan, tekad, dan dengan kepastian bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan orang yang Anda inginkan. 7. Setiap pikiran yang Anda miliki memengaruhi biologi Anda. Pikiran bukanlah sekadar ide yang melayang-layang dalam pikiran Anda, melainkan sinyal kimia yang dikirimkan otak Anda ke tubuh Anda. Pikiran adalah perintah yang menentukan bagaimana Anda merasa, bagaimana Anda bertindak,
dan bahkan bagaimana kesehatan Anda. Marcus Aurelius mengatakan dengan jelas bahwa kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Jika Anda terus-menerus memberi makan pikiran Anda dengan kekhawatiran, stres, dan kenegatifan, tubuh Anda akan merespons seolah-olah Anda dalam bahaya, melepaskan hormon rasa takut dan melemahkan energi Anda. Akan tetapi, jika Anda melatih pikiran Anda untuk fokus pada rasa syukur, disiplin, dan pertumbuhan, tubuh Anda akan selaras dengan itu. Ilmu internal mengonfirmasi apa yang kaum Stoa ketahui dari pengalaman. Ketika Anda memiliki pikiran takut atau cemas, tubuh Anda melepaskan kortisol dan adrenalin, hormon stres yang meningkatkan ketegangan otot, mempercepat laju jantung, dan menempatkan tubuh Anda dalam keadaan waspada, seolah-olah Anda sedang menghadapi bahaya nyata. Masalahnya adalah, ketika kondisi ini menjadi kronis, tubuh menjadi lelah, pikiran merasakan ancaman dalam setiap situasi, sistem kekebalan tubuh melemah, dan muncul masalah kesehatan. Seneca mengatakan bahwa kita lebih menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan, dan dia benar, karena sebagian besar kekhawatiran tidak pernah terwujud, tetapi tubuh menderita seolah-olah kekhawatiran itu nyata. Di sisi lain, pikiran tentang rasa syukur dan kekuatan menghasilkan dopamin dan serotonin, hormon kesejahteraan. Zat-zat ini tidak hanya meningkatkan suasana hati Anda, tetapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda, meningkatkan energi Anda, dan membantu Anda merespons tantangan dengan lebih baik. Epictetus mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah tentang memiliki banyak barang, melainkan tentang menghargai apa yang sudah Anda miliki. Rasa syukur bukanlah sekadar berpikir positif sederhana, melainkan alat biologis untuk memprogram ulang tubuh Anda menuju ketenangan dan keseimbangan. Jika seseorang fokus pada pikiran negatif kronis, tubuh Anda akan merasa lelah tanpa alasan yang jelas, menderita sakit kepala terus-menerus, dan pernapasan menjadi dangkal. Peluang adalah hasil dari sebuah sistem dalam keadaan perjuangan permanen. Akan tetapi, ketika Anda melatih pikiran Anda untuk melihat hal baik setiap hari, untuk menemukan solusi dan bukan masalah, tubuh merespons dengan energi, kejelasan, dan ketahanan yang lebih besar. Perbedaan antara pikiran yang melemahkan Anda dan pikiran yang memperkuat Anda adalah apa yang Anda pilih untuk pikirkan berulang kali. Sebelum tidur, tinjau 3 hal yang membuat Anda bersyukur. Hal itu tidak harus sesuatu yang besar, cukup dengan mengenali sisi positif yang sudah ada dalam hidup Anda. Bisa jadi sebuah percakapan, sebuah kemajuan kecil dalam tujuan Anda, atau fakta sederhana tentang memiliki kesehatan. Kebiasaan ini tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga mengaktifkan hormon kesejahteraan dan mempersiapkan tubuh Anda untuk istirahat yang tenang. Marco Aurelius menulis setiap malam tentang harinya, bukan untuk mengeluh tetapi untuk merenungkan dan memperkuat karakternya. Jika Anda menerapkan ini, pada awalnya Anda akan melihat bagaimana kondisi mental dan fisik Anda mulai berubah. Pikiran Anda adalah alat paling ampuh yang Anda miliki, tetapi hanya jika Anda belajar menggunakannya untuk keuntungan Anda. Jangan biarkan pikiran otomatis ketakutan dan kekhawatiran mengambil alih kendali. Setiap kali Anda merasa cemas, berhentilah dan ubah narasinya. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah pikiran ini memperkuat saya atau melemahkan saya? Jika tidak berfungsi untuk Anda, ganti dengan pikiran lain yang membantu Anda. Ini bukan tentang mengabaikan realitas, tetapi tentang melatih otak Anda untuk menanggapi dengan cerdas. Sebagai gantinya, dengan rasa takut, tubuh mengikuti perintah pikiran. Jika Anda memberi makan pikiran dengan kekuatan, energi Anda akan meningkat. Jika Anda melatih pikiran Anda untuk bersyukur, sistem saraf Anda akan seimbang. Jika Anda belajar mengarahkan pikiran Anda alih-alih diarahkan olehnya, Anda akan mengambil langkah mendasar dalam membangun versi terbaik diri Anda. Jangan biarkan pikiran melemahkan Anda, gunakan kekuatan pikiran untuk mengubah diri Anda. 8. Perubahan terjadi ketika Anda memutuskan hubungan dengan masa lalu. Transformasi sejati dimulai ketika Anda memutuskan untuk melepaskan ikatan dengan masa lalu.
Anda tidak dapat membangun realitas baru sambil terus berpegang teguh pada emosi lama, cerita dan pola yang tidak lagi berguna bagi Anda. Marcus Aurelius berkata, "Jika ada sesuatu di luar sana yang menyakitimu, bukan itu yang mengganggumu, tetapi penilaian Anda terhadapnya, dan Anda memiliki kewenangan untuk mencabut putusan itu sekarang juga." Kunci untuk mengubah hidup Anda bukanlah tentang mengubah apa yang terjadi, tetapi tentang mengubah hubungan yang Anda miliki dengannya. Jika Anda terus-menerus menanggung beban pengalaman lama, Anda akan terus mengulangi siklus yang sama berulang kali. Otak bersifat plastis, ia selalu dalam keadaan berubah, tetapi hanya jika Anda mengizinkan pengalaman dan pemikiran baru. Jika Anda berpegang teguh pada masa lalu, Anda memperkuat koneksi saraf yang sama dan mengondisikan pikiran Anda untuk hidup dalam pengulangan. Ilmu saraf telah menunjukkan bahwa setiap kali Anda mengingat suatu peristiwa, Anda mengaktifkan dan memperkuat sirkuit otak yang mendaftarkannya. Artinya, setiap kali Anda menghidupkan kembali kekecewaan, kegagalan, atau pengkhianatan, Anda memberinya lebih banyak kekuatan dalam pikiran dan tubuh Anda. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan peristiwa eksternal, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita menafsirkannya. Jika Anda memutuskan untuk melihat masa lalu sebagai beban, pikiran Anda akan menggunakannya seperti jangkar yang membuat Anda terjebak. Jika seseorang masih terus memikirkan satu pengkhianatan cinta, pikirannya terus diprogram untuk menahan rasa sakit. Tidak peduli berapa banyak peluang baru yang muncul, akan selalu ada bagian di otak Anda yang menunggu hal yang sama terjadi lagi. Otaknya secara tidak sengaja akan menarik hubungan yang konfliktual, akan melihat tanda-tanda pengkhianatan di mana tidak ada, dan akan bereaksi dengan rasa tidak percaya pada siapapun. Bukan karena masa kini sama seperti di masa lalu, tetapi karena pikirannya terus beroperasi dengan pemrograman yang sama, dan apa yang Anda takutkan akhirnya menjadi kenyataan. Kenyataannya, membebaskan diri dari masa lalu adalah tindakan disiplin mental. Bukanlah tentang mengabaikannya atau berpura-pura hal itu tidak pernah terjadi, tetapi untuk secara sadar memutuskan bahwa hal itu tidak akan lagi memiliki kekuasaan atas Anda. Setiap kali memori negatif muncul, katakan pada diri sendiri, "Saya memilih untuk membebaskan diri dari masa lalu dan menciptakan realitas baru." Jangan menganggapnya sebagai pernyataan sederhana, tetapi sebagai pernyataan niat. Pikiran Anda membutuhkan pesanan baru untuk mengubah strukturnya, dan satu-satunya cara untuk memberikannya adalah dengan pikiran dan tindakan yang selaras dengan kehidupan yang ingin Anda bangun. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada apa yang telah Anda jalani, tetapi pada apa yang Anda putuskan untuk lakukan dengannya. Seneca mengatakan bahwa kita tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi, tetapi oleh bagaimana kita menafsirkannya. Jika Anda menafsirkan masa lalu seperti penjara, Anda akan tetap terperangkap di dalamnya. Tetapi jika Anda melihatnya sebagai pelajaran yang sudah Anda pelajari dan yang telah memenuhi tujuannya, Anda dapat melanjutkan tanpa menyeretnya bersama Anda. Kesalahan Anda bukanlah diri Anda, kegagalan Anda bukanlah diri Anda. Luka yang ditinggalkan orang lain pada Anda bukanlah diri Anda, melainkan apa yang Anda putuskan untuk menjadi mulai saat ini. Saat ini adalah satu-satunya tempat di mana Anda dapat bertindak. Jika Anda masih terikat dengan apa yang ada, Anda menyia-nyiakan kesempatan untuk fokus pada apa yang Anda miliki hari ini, dalam apa yang bisa Anda lakukan sekarang. Jika Anda ingin mengubah sejarah, berhentilah mengulang bab kuno. Setiap hari adalah halaman yang kosong. Tetapi jika Anda hanya membaca baris demi baris yang sama berulang kali, Anda tidak akan pernah menulis sesuatu yang baru. Transformasi bukanlah peristiwa unik, melainkan pilihan yang konstan. Setiap kali masa lalu ingin menyeret diri Anda, ingatkan diri Anda bahwa Anda memiliki kekuatan untuk melepaskannya. Setiap saat sebuah pikiran membawa Anda ke luka lama, secara sadar putuskan untuk fokus pada kehidupan saat ini. Bukan luka yang memegang Anda adalah orang yang memegang luka itu. Lepaskan tali itu, putuskan untuk bergerak maju, dan Anda akan melihat bagaimana ketika Anda berhenti melihat ke belakang, jalan ke depan menjadi jauh lebih jelas.
Berikut beberapa contoh kata-kata yang bisa Anda ucapkan setiap hari dan yang dapat mengubah hidup Anda. Selanjutnya, Anda akan melihat betapa sederhananya afirmasi harian memiliki kekuatan untuk mengubah cara berpikir dan kesejahteraan Anda. 9. Saya adalah pemilik emosi saya. Emosi adalah respons alami yang kita semua alami, tetapi yang mendefinisikan hidup kita adalah bagaimana kita memutuskan untuk menanggapinya. Ini adalah inti dari filosofi Stoa, yang mengajarkan kita untuk menjadi penguasa emosi kita, bukan budaknya. Tidak seorang pun dapat menghindari perasaan frustrasi, sedih, atau marah pada saat-saat sulit, tetapi apa yang dapat kita kendalikan adalah bagaimana kita memilih untuk bereaksi. Stoicisme mengajak kita untuk mengamati emosi kita, mengenalinya, dan memahami bahwa emosi tidak dimaksudkan untuk mendikte hidup kita. Sebaliknya, kita memiliki kekuatan untuk memilih respons kita. Ajaran Stoa ini didukung oleh ilmu kecerdasan emosional yang meliputi kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengatur emosi kita. Kecerdasan emosional terkait erat dengan ketahanan dan kesuksesan yang lebih besar dalam hidup. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan kecerdasan emosional tinggi lebih mudah beradaptasi dengan stres secara efektif, dan karena itu, mencapai hasil yang lebih baik dalam hubungan dan tujuan mereka. Melalui praktik terus-menerus regulasi diri emosional, kita dapat memperkuat kemampuan kita untuk bertindak dengan tenang dan jelas bahkan saat menghadapi tantangan terbesar. Bayangkan seseorang yang menghadapi situasi yang menegangkan di tempat kerja, mungkin sedang berdiskusi dengan pasangan, atau tenggat waktu pada proyek penting. Jika orang itu tidak memiliki pengendalian emosi, dia bisa bereaksi secara impulsif, membiarkan kemarahan atau frustrasi mengaburkan penilaian mereka. Namun, jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk mengamati emosi Anda tanpa mengidentifikasi sepenuhnya bersama mereka, dia dapat mengambil langkah mundur dan memutuskan bagaimana menjawabnya. Itulah yang kaum Stoa sebut hidup menurut akal. Kemampuan untuk tidak terbawa oleh emosi, tetapi malah memilih tindakan yang rasional, adalah apa yang memungkinkan kita menjaga kedamaian interior. Untuk mencapai hal ini, latihan terus-menerus sangatlah penting. Salah satu caranya paling efektif dalam memperkuat kemampuan untuk menguasai emosi kita. Hal ini, melalui pernapasan dalam dan meditasi metode ini, memungkinkan kita mengurangi dampak langsung dari emosi yang kuat, menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Misalnya, bernapas dalam mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang bertanggung jawab untuk menenangkan respons melawan atau lari dalam beberapa saat stres. Ketika mempraktikkannya dengan cara secara teratur, kita dapat meningkatkan kemampuan untuk tetap tenang dan menanggapi dengan tenang terhadap apapun situasi meditasi. Di sisi lain membantu kita untuk melatih pikiran kita untuk menjadi lebih menyadari pikiran dan emosi yang muncul dalam diri kita. Mengajarkan kita untuk tidak mengidentifikasi diri dengan mereka, tetapi melihatnya sebagai fenomena transien yang dapat kita amati, tanpa bereaksi. Dengan memperkuat kesadaran kita, lebih mampu mengelola emosi. Lebih baik kesadaran dan keseimbangan, tidak hanya meningkatkan kemampuan kita untuk mengatur emosi, tetapi juga mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan umum. Setiap kali Anda menghadapi situasi yang membuat stres secara emosional dimuat, ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk pilih bagaimana menanggapi daripada terbawa oleh suatu reaksi impulsif, mengambil langkah mundur dan bernapas. Amati emosi Anda secara mendalam. Akui hal itu, tetapi jangan biarkan hal itu memengaruhi Anda. Kendalikan kebiasaan ini setiap hari-hari, dan Anda akan melihat betapa sedikit demi sedikit Anda kemampuan mengelola emosi sulitnya memperkuat. Menjadi pemilik emosi Anda adalah tindakan kebebasan di dalam. Jangan izinkan keadaan atau orang lain mendikte bagaimana Anda merasa. Anda adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana bereaksi terhadapnya. 10. Aku memiliki kekuatan untuk mengatasi segalanya. Rintangan bukanlah akhir, melainkan bukti bahwa kamu terus berjuang. Setiap kali hidup memukulmu, kamu punya pilihan, menyerah atau menjadi lebih kuat.
Stoicisme mengajarkan bahwa di dalam diri kita terdapat kekuatan yang tak terpatahkan, mampu bertahan menghadapi badai sebesar apapun. Semakin besar tantangan, semakin besar pula kesempatan untuk mendefinisikan diri. Hasilnya ditentukan oleh caramu menghadapinya. Ini bukan tentang menghindari rasa sakit atau kegagalan, tetapi tentang belajar menggunakannya sebagai alat pertumbuhan. Psikologi ketahanan menegaskan hal ini. Orang yang menghadapi dan mengatasi kesulitan mengembangkan kapasitas adaptasi yang lebih besar dan kekuatan mental. Bukan mereka yang tak pernah gagal yang menjadi kuat, melainkan mereka yang bangkit kembali, lagi dan lagi. Saat kamu menghadapi rintangan dan memilih menghadapinya, alih-alih menghindarinya, otakmu berubah menjadi lebih tahan terhadap kesulitan di masa depan. Setiap tantangan yang kamu atasi memperkuat gagasan bahwa kamu mampu, bahwa kamu bisa mengatasi lebih dari yang kamu bayangkan. Di dalam dirimu terdapat kekuatan yang hanya terungkap di masa sulit. Bayangkan seseorang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Awalnya, ia merasa takut, tidak pasti, bahkan putus asa. Namun, alih-alih terpuruk, ia memutuskan untuk bertindak. Ia mulai mencari peluang baru, mempelajari keterampilan baru, dan beradaptasi dengan situasi. Seiring waktu ia tidak hanya menemukan jalan baru, tetapi juga menemukan bahwa dirinya lebih kuat dari yang ia kira. Ia tidak lagi takut pada perubahan atau ketidakpastian, karena telah terbukti mampu menghadapinya dan terus maju. Pengalaman ini telah mengubah apa yang awalnya tampak seperti krisis menjadi alasan mengapa ia sekarang lebih kuat, lebih aman, dan lebih siap untuk masa depan. Kaum Stoa memahami bahwa penderitaan tidak terletak pada peristiwa, tetapi pada persepsi kita tentangnya. Rintangan hanya menjadi masalah jika kamu melihatnya sebagai batasan. Namun jika kamu melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh, hidup menjadi guru terbaikmu. Hidup tidak adil dengan menempatkan kesulitan di jalanmu. Kesulitan-kesulitan ini diperlukan agar kamu menemukan potensi sejatimu. Tanpa kesulitan, kamu tidak akan pernah tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Saat kamu menghadapi tantangan, jangan biarkan rasa takut atau frustrasi menguasaimu. Tanyakan pada dirimu sendiri mengapa hal ini terjadi padamu. Tanyakan pada dirimu sendiri apa yang bisa kamu pelajari dari ini. Gunakan setiap rintangan sebagai pelatihan bagi pikiranmu. Ketahanan tidak dibangun dalam kenyamanan, tetapi dalam kesulitan. Setiap kali kamu menghadapi masalah dengan tekad, kamu menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Ulangi dalam ingatanmu, setiap kali kamu merasa situasinya terlalu sulit, aku memiliki kekuatan untuk mengatasi setiap rintangan. Jangan katakan itu hanya sebagai kalimat kosong. Katakan itu dengan kepastian bahwa itu benar, karena memang benar. Kamu telah mengatasi kesulitan sebelumnya. Kamu selamat melewati saat-saat itu, meskipun pada saat itu terasa mustahil. Dan inilah kamu sekarang, lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada alasan untuk berpikir kali ini akan berbeda. Tidak peduli seberapa besar tantangannya, kamu lebih besar. Jangan menunggu kehidupan menjadi mudah, karena itu tidak akan terjadi. Tapi itu tidak masalah karena kamu kuat, dan setiap ujian yang kamu hadapi hanya akan membuatmu lebih kuat. Jangan definisikan dirimu dari kekalahanmu, tetapi dari caramu bangkit setelah setiap kekalahan. Karena dalam kesulitanlah seseorang ditempa. 11 tak terkalahkan, pantas bahagia dan sukses. Kebahagiaan dan kesuksesan bukanlah hak istimewa yang hanya diperuntukkan bagi beberapa orang, melainkan hak yang dimiliki oleh kita semua. Tidak ada kekuatan di alam semesta ini yang mengatakan bahwa Anda tidak bisa mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Tidak ada hukum rahasia yang mengatur bahwa orang-orang tertentu dilahirkan dan ditakdirkan untuk sukses sementara yang lain harus menyesuaikan diri dengan yang lebih sedikit. Itu adalah kebohongan yang telah mereka katakan kepada kita dan buat untuk kita percayai, tetapi sudah waktunya untuk menghancurkannya. Hambatan mental itu tidak ada. Tidak ada yang bisa membuat Anda kurang pantas untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dibandingkan dengan orang lain. Apa yang membuat perbedaan antara mereka yang berhasil mencapainya
dan mereka yang tidak terletak pada keyakinan yang mereka miliki tentang diri mereka sendiri. Ilmu pengetahuan mendukungnya. Psikologi positif telah menunjukkan bahwa ketika seseorang percaya bahwa dia pantas mendapatkan apa yang dia dapatkan, kesejahteraan emosionalnya meningkat, kepercayaan dirinya meningkat, dan tindakan mereka sesuai dengan keyakinan itu. Itu bukan sihir, itu adalah ilmu saraf. Pikiran beradaptasi dengan pikiran yang ia beri makan. Jika Anda percaya bahwa Anda tidak pantas untuk sukses, Anda secara tidak sadar menyabotase diri sendiri dan peluang Anda. Akan tetapi, jika setiap hari Anda menegaskan dengan keyakinan bahwa Anda pantas mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan, otak Anda akan mulai beroperasi di bawah realitas baru. Keputusan Anda akan berubah. Anda akan menarik peluang yang lebih baik. Anda akan mengambil tindakan dengan lebih percaya diri, dan sedikit demi sedikit keyakinan itu akan menjadi kenyataan. Pikirkanlah tentang seseorang yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun meragukan harga diri mereka sendiri. Mungkin Anda tumbuh besar dengan mendengar bahwa itu tidak cukup, yang tidak memiliki apa yang dibutuhkan untuk mencapai kebahagiaan, itu adalah sesuatu sulit untuk dicapai. Tetapi suatu hari dia memutuskan untuk merubah sejarah mulai terulang kembali. Saya berhak untuk bahagia dan sukses. Awalnya dia merasa sulit untuk percaya, tapi tidak. Berhenti seiring waktu, perilaku mulai berubah. Berjalan dengan lebih percaya diri, mencari yang lebih baik, peluang mengambil risiko yang sebelumnya dihindari. Dan yang paling penting, berhenti. Terimalah lebih sedikit dari apa yang sebenarnya pantas kamu. Terima orang yang tepat datang ke dalam hidupmu. Peluang hadir dengan sendirinya, dan itu tidak karena dunia sudah berubah, tapi karena dia telah mengubah pola pikirnya. Kehidupan mulai merespons Anda dengan cara yang sama, energi yang ia proyeksikan kepada. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan tidak bergantung pada faktor eksternal, tetapi pada persepsi dan tindakan kita. Ini bukan masalah keberuntungan, tetapi masalah persiapan, keteguhan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada harga diri kami. Jika Anda merasa tidak pantas, Anda akan bertindak sesuai dengan itu, akan menerima yang lebih sedikit, dan menghindari risiko, dan Anda akan membiarkan orang lain memutuskan untuk Anda. Tetapi ketika Anda benar-benar menerima bahwa Anda layak mendapatkan yang terbaik, Anda berhenti menyesuaikan diri. Anda ambil kendali hidupmu, tak kau tunggu. Segala sesuatunya berubah, Anda mengubahnya setiap waktu. Hari ulangi kata-kata ini, aku pantas untuk menjadi bahagia. Dan sukses bukan sekedar ungkapan kosong, tapi sebagai kebenaran mutlak. Anda tidak butuh validasi dari siapapun. Kamu butuh alasan eksternal untuk mempercayainya. Itu adalah hakmu. Tapi hak itu hanya terwujud ketika Anda bertindak. Dalam akibatnya tidak cukup hanya dengan mengatakan ada untuk menjalaninya. Jika Anda tahu Anda pantas untuk senang, berhenti melakukan hal-hal yang merugikanmu. Jika Anda tahu Anda pantas sukses, berhentilah menunda-nunda. Dan mulai bergerak menuju tujuan Anda. Berbicara itu mudah. Tetapi, transformasi sejati terjadi ketika tindakan Anda mencerminkan keyakinan Anda. Bukan kamu menunggu dunia memberimu izin untuk berbahagialah. Jangan menunggu seseorang membuatmu bahagia memvalidasi. Untuk merasa sukses, tidak ada yang akan melakukannya. Datang untuk mengingatkan Anda tentang nilai Anda. Jika Anda sendiri Anda tidak menyadari bahwa itu adalah pekerjaan internal. Dan ketika kamu benar-benar menyadari bahwa kamu pantas mendapatkan yang terbaik, kamu akan melihat bagaimana hidupmu mulai berubah. Bukan karena takdir telah memutuskan untuk tersenyum padamu tiba-tiba, tapi karena kamu memutuskan untuk mengklaim apa, itu selalu menjadi milikmu. 12. Potensi Anda sedang menunggu untuk ditemukan. Ini bukan masalah keberuntungan atau keadaan eksternal, tetapi tentang cara Anda memutuskan untuk menghadapi dunia. Mencapai apapun yang Anda inginkan berada dalam jangkauan Anda, jika Anda berani percaya pada diri sendiri. Keyakinan pada kemampuan diri sendiri bukanlah kesombongan, melainkan fondasi yang akan Anda gunakan untuk membangun masa depan. Jika Anda meragukan diri sendiri, Anda sudah menempatkan hambatan bahkan sebelum memulai. Akan tetapi, ketika Anda mengatakan dengan keyakinan,
saya mampu mencapai hal-hal besar, Anda memprogram ulang pikiran Anda untuk bertindak sesuai dengan keyakinan itu. Saya setuju dengan keyakinan itu, dan sains mendukungnya. Ilmu saraf telah menunjukkan bahwa keyakinan kita memiliki dampak langsung ke dalam biologi kita. Ketika Anda percaya pada diri sendiri, Anda memperkuat koneksi saraf yang memfasilitasi pengambilan tindakan dan ketekunan. Ini bukan tentang sihir, tetapi tentang cara otak Anda beradaptasi untuk pikiran yang Anda berikan. Jika Anda merasa tidak mampu, otak akan memperkuat ide itu dan membuatnya Anda bertindak dengan rasa takut dan ragu. Tetapi jika kamu terus-menerus mengatakan bahwa kamu mampu, otak akan menciptakan koneksi baru yang akan membuat Anda membuat keputusan yang lebih baik, berani dengan keamanan lebih dan tekad. Pikirkanlah tentang seseorang yang dia mengatakan pada dirinya sendiri setiap hari bahwa dia mampu untuk mencapai hal-hal besar di awal. Anda mungkin merasa sulit untuk mempercayainya, tetapi dengan waktu di mana pikiran menjadi kebenaran batin, tanpa menyadarinya, mulailah berjalan dengan lebih percaya diri, berbicara dengan lebih yakin, untuk mengambil risiko yang sebelumnya saya hindari. Dan paling penting, mulai bertindak dalam konsekuensi setiap keputusan kecil. Setiap tindakan yang dilakukan dengan percaya diri akan membawa Anda lebih dekat, lebih ke tujuan mereka. Bukan karena dunia memiliki berubah, tetapi karena dia telah mengubahnya cara menghadapi dunia. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita tidak mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita mengendalikan bagaimana kita bereaksi, dan cara berpikir kita adalah yang pertama. Garis pertempuran kamu tidak bisa membiarkan itu keraguan dan kenegatifan mengambil alih Anda. Harus melatih pikiran Anda dengan cara yang sama. Akan melatih otot pengulangannya adalah, kunci setiap pagi lihat ke cermin dan katakan dengan lantang, saya mampu mencapai hal-hal hebat. Hal-hal tidak mengatakannya sebagai latihan belaka kosong. Katakan dengan keyakinan jika awalnya Anda merasa sulit untuk mempercayainya. Itu tidak penting. Pengulangan akan membuatnya nyata dan kemudian keluar ke dunia dan bertindak seperti seseorang yang kamu benar-benar mempercayainya. Ini tidak berarti bahwa jalannya akan mudah atau sukses akan segera datang, akan ada rintangan kegagalan saat-saat keraguan. Tapi perbedaan antara mereka yang mencapai hal-hal hebat, hal-hal dan hal-hal yang bukan yang pertama. Mereka terus maju meski dalam keadaan apapun. Mereka mencari alasan, mereka tidak menunggu momennya sempurna. Lanjutkan saja dengan kepastian bahwa mereka mampu untuk percaya diri itu dengan sendirinya membuat mereka terus bergerak. Ketika orang lain menyerah, itu bukan tentang menipu diri sendiri dengan pikiran kosong, tapi untuk secara sadar memilih ide mana. Anda membiarkan hidup Anda ditentukan oleh pikiran seperti taman. Jika Anda menanam benihnya keraguan, ketakutan, dan keterbatasan akan tumbuh. Tapi jika Anda menanamkan pikiran kepercayaan dan tekad, kamu akan menuai prestasi dan kepuasan. Setiap hari, Anda memiliki kesempatan untuk memilih jenis pikiran memberi makan, dan pilihan itu akan menentukan apa yang dapat Anda lakukan. Mencapai potensi Anda tidak terbatas, tetapi hanya jika Anda memutuskan untuk memanfaatkannya. Bukan Anda tidak memerlukan izin siapapun untuk mencapai hal-hal besar. Anda hanya perlu mengambil keputusan dan bertindak sesuai keputusan tersebut. Konsekuensi percaya pada diri sendiri, karena semuanya apa yang kamu inginkan sedang menunggu di sisi lain dari kepercayaan itu. 13. Saya bersyukur atas segalanya yang saya miliki. Apa yang Anda butuhkan untuk bahagia sudah ada di dalam diri Anda. Hidup Anda bukan di masa depan, bukan saat Anda mencapai tujuan, bukan ketika Anda mendapatkan apa yang Anda pikir Anda lewatkan, tetapi di sini dan sekarang. Anda hanya akan melihatnya ketika Anda belajar untuk menghargainya. Rasa syukur bukanlah konformisme, bukan berarti Anda tidak boleh bercita-cita lebih tinggi, melainkan mengakui nilai dari apa yang sudah Anda miliki. Jika Anda tidak mampu berterima kasih untuk apa yang Anda miliki hari ini, Anda tidak akan mampu berterima kasih ketika Anda mencapai lebih banyak, karena pikiran yang selalu mencari apa yang hilang tidak pernah menemukan kepuasan dalam apa yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan telah mengkonfirmasi hal ini. Studi dalam psikologi telah menunjukkan bahwa praktik bersyukur
setiap hari meningkatkan kesehatan mental, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan perasaan kesehatan. Bukan hanya tentang merasa baik untuk sesaat, tetapi melatih otak Anda untuk fokus pada apa yang positif. Ketika Anda terbiasa melihatnya, nah dalam hidupmu, Anda menciptakan sebuah kondisi pikiran yang memungkinkan Anda menghadapi tantangan dengan lebih jauh ketahanan. Rasa syukur mengubah cara Anda mengalami kehidupan karena ia meninggalkan menjadi sebuah perjuangan yang konstan dan berubah menjadi hadiah. Bayangkan sebuah orang yang meskipun menghadapi kesulitan membutuhkan waktu setiap hari untuk terima kasih. Bukan karena hidupmu sempurna, tetapi karena dia mengerti bahwa selalu ada sesuatu yang bisa dipetik bersyukur atas kesehatan yang diberikan memiliki untuk orang-orang di sekitarnya. Kesempatan untuk pelajaran yang telah belajar dengan melakukan hal tersebut perspektifnya perubahan. Bukannya fokus pada apa dia hilang dan mulai melihat semua yang sudah dia memiliki. Dan itu memberinya kekuatan untuk melanjutkan maju untuk mengatasi momen tersebut sulit dengan sikap yang berbeda. Rasa syukur tidak mengubah kenyataan, tetapi itu mengubah kenyataan. Ya, itu mengubah cara Anda menjalaninya. Kaum Stoa memahami hal ini lebih baik daripada siapapun. Bagi mereka kebahagiaan tidak bergantung pada apa yang kamu miliki, tapi bagaimana aku merasakannya. Yang kamu miliki bukan tentang mengumpulkan lebih banyak hal-hal, tetapi belajar menghargai apa kamu sudah memiliki. Kamu bisa hidup dengan sedikit dan menjadi penuh atau memiliki semuanya dan melanjutkan merasa kosong. Perbedaannya bukanlah dalam keadaan tertentu, tapi dengan caramu untuk memikirkan orang yang mampu bersyukurlah, bahkan dalam kesulitan. Temukan alasan untuk melakukannya, setiap hari bergerak maju. Rasa syukur adalah kekuatan, karena mengajarkan Anda untuk melihat kelimpahan sementara orang lain hanya melihat kekurangan. Jadikan rasa syukur sebagai kebiasaan, jangan tinggalkan. Biarkan satu hari berlalu tanpa menyadari apa. Nah, dalam hidupmu, luangkanlah waktu setiap pagi atau setiap malam untuk memikirkan 3 hal-hal yang kamu syukuri. Tuliskanlah jika Anda bisa, tidak harus hal-hal hebat. Bisa menjadi teman yang mendukung pencapaian kecil hari ini yang sederhana. Fakta memiliki atap di atas kepala Anda. Yang penting bukan besarnya. Apa kamu tidak bersyukur atas apapun kecuali tindakan itu sendiri? Kenali itu karena semakin kamu bersyukur, semakin Anda menyadari apa beruntungnya kamu. Jangan menunggu sampai hidup itu sempurna untuk merasakanmu. Bersyukurlah. Jangan menunggu sampai kamu memilikinya. Segala hal yang ingin Anda ketahui kamu sudah punya rasa syukur. Bukan hasil kesuksesan, adalah penyebabnya ketika Anda belajar untuk hargai apa yang Anda miliki dan Anda mulai menarik lebih banyak hal baik dalam hidup Anda bukan karena alam semesta memberimu hadiah ajaib, tapi karena mentalitas Anda berubah. Anda mulai melihat peluang di tempat yang sebelumnya. Anda lihat masalah yang Anda mulai hidup dengan energi yang berbeda, dengan sikap yang menginspirasi orang lain dan memungkinkan Anda untuk maju. Dengan lebih percaya diri, syukuri hari ini tanpa tidak peduli di mana Anda berada atau apa yang Anda lakukan. Menghadapi bukan karena hidup itu sempurna, tetapi karena selalu ada sesuatu untuk itu, kita harus bersyukur, dan ketika rasa syukur menjadi cara Anda melihat dunia, semuanya mulai berubah. 14. Hidup itu berharga justru karena keterbatasannya. Jika hidup itu tak terbatas, maka akan kehilangan nilainya. Jika kita melihat semua waktu di dunia, akan ada urgensi, tidak akan ada motivasi, tidak akan ada alasan untuk tidak melakukan apapun penting. Tapi faktanya adalah, kita memiliki waktu yang terbatas adalah apa membuat setiap momen berarti. Kaum Stoa memahaminya dengan sempurna dengan bahwa, alih-alih takut mati, mereka menggunakannya sebagai pengingat untuk hidup dengan tujuan. Memento mori, mengingat bahwa kamu akan mati, bukan sebagai sebuah pemikiran gelap, tetapi sebagai undangan untuk keberanian, atau setiap momen. Jangan disia-siakan hidup dalam hal-hal sepele, untuk tidak membiarkannya ketakutan atau gangguan mencuri perhatian kita, waktu yang tidak akan pernah bisa kita kembalikan.
Ilmu pengetahuan modern mendukung gagasan ini terbukti bahwa ketika orang merenungkan tentang kematian, mereka cenderung untuk membuat keputusan yang lebih baik. Fokus pada apa yang benar-benar penting dalam nilai-nilai Anda, dalam hubungan mereka, dalam tujuan mereka. Ketika kita tahu bahwa waktu kita adalah milik kita terbatas, kita berhenti menunda, kita berhenti hiduplah seolah-olah kita akan berada di sini selamanya. Kita selalu menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan unik, dan itu, menyia-nyiakannya, adalah suatu bentuk rasa tidak bersyukur. Kesadaran akan kematian, itu membuat kita lebih hidup, itu membangkitkan kita dari kelesuan rutinitas dan mendorong kita untuk bertindaklah ketika Anda hidup dengan mengetahui bahwa waktu terbatas, Anda membuat lebih banyak keputusan. Kau tahu, kau tidak akan bisa mempertahankan apa yang tidak bisa kau pertahankan. Kendalikan kamu, jangan khawatir tentang omong kosong. Anda tidak membuang-buang energi Anda pada argumen tanpa akal sehat. Kamu mulai menghargai percakapan yang tulus, sangatlah penting. Tersenyum matahari terbit, suara angin, hal-hal kecil yang selalu. Mereka ada di sana, tapi mereka melewatinya sebelumnya, tidak diperhatikan. Karena ketika mereka benar-benar Anda mengerti bahwa saat ini bukanlah akan mengulanginya. Anda benar-benar menghargai kesibukannya, stres hilang, dan kehidupan berkurang menjadi lebih kaya dan lebih dalam. Kaum Stoa berbicara tentang seni hidup. Ini bukan hanya tentang keberadaan, tapi tentang kehidupan baik untuk hidup dengan kebajikan, dengan tujuan, dengan rasa syukur. Tidak menjadi budak emosi dari keadaan atau masa lalu. Pemahaman bahwa hidup tidak memberi kita. Dia tidak berutang apapun, tapi kita berutang padanya. Kita berutang komitmen pada kehidupan, memanfaatkannya sebaik mungkin. Bukan dari kecemasan, tapi dari kesadaran, dari ketenangan mengetahui bahwa setiap hari adalah hadiah yang tidak akan terulang lagi, yang setiap momen adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk belajar tumbuh mencintai. Kesadaran adalah kunci dalam semua ini, hadir, sungguh hadir di setiap saat, tidak hidup terjebak dalam kenangan masa lalu maupun di ketidakpastian. Kehidupan masa depan adalah terjadi sekarang pada saat ini, dan setiap saat waktu kamu terganggu, setiap kali kamu pikiran hilang dalam kekhawatiran, tidak perlu kamu melepaskan sesuatu yang itu tidak akan pernah kembali ketika Anda meluangkan waktu dengan mengamati. Dengan merasakan, dengan mendengarkan, kamu menyadari bahwa hidup tidak pernah. Hal biasa selalu menjadi hal luar biasa. Hanya saja kita belum belajar melihatnya. Jadi hidup bukan hanya sekedar bekerja, kewajiban atau tujuan masa depan. Bukanlah konstan ketika aku memiliki ini, aku akan bahagia. Hidup adalah kopi yang kamu minum sekarang itu, suara tawa seseorang. Siapa yang kamu cintai adalah perasaan matahari di kulit Anda, udara segar di pagi hari, kehangatan percakapan yang tulus. Kebahagiaan tidak ada di tempat lain. Saat ini, pencapaian lain ada di sini sekarang. Tapi untuk melihatnya, kamu harus berhenti bernapas dan buka matamu. Para Stoik. Mereka mengajari kita untuk berhenti khawatir. Jadi kita tidak bisa mengontrol dan fokus pada apa yang iya dan apa yang tidak. Kita bisa mengendalikan sikap kita menuju kehidupan kita. Bisa memutuskan bagaimana kita ingin menjalaninya, dengan rasa syukur, atau dengan keluhan, dengan perhatian, atau dengan gangguan dengan sengaja, atau membiarkan diri kita terbawa oleh inersia. Pilihannya selalu milik kita. Dan ketika Anda memahami bahwa setiap hari, ini adalah hadiah yang tidak akan terulang lagi, kamu benar-benar mengerti hidup menjadi 15. Tarik energi positif dan peluang dengan menjadi jauh lebih cantik. Cara Anda berpikir dan menghadapi hidup menentukan hal-hal yang Anda tarik. Jika Anda berfokus pada hal-hal negatif, pada hal-hal yang hilang, dan pada hal-hal yang salah, Anda pasti akan menarik lebih banyak hal tersebut. Akan tetapi, jika Anda menjaga mentalitas positif, jika Anda memutuskan untuk melihat sisi baik dari segala hal dan bertindak dengan tekad, Anda akan mulai menyadari bahwa peluang mulai muncul. Ini bukan tentang sihir atau sesuatu yang mistis, namun tentang cara kerja pikiran manusia. Persepsi Anda membentuk realitas Anda.
Kaum Stoa sudah memahami sejak berabad-abad lalu bahwa bukan peristiwa yang memengaruhi kita, melainkan cara kita menafsirkannya. Jika Anda mengubah perspektif Anda mengubah hidup Anda. Ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa sikap positif memiliki dampak nyata pada kesejahteraan dan peluang yang ada. Psikologi positif telah dipelajari, dan optimisme serta pikiran terbuka dapat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi stres, serta meningkatkan kapasitas adaptif. Ketika Anda melatih pikiran Anda untuk berfokus pada hal-hal yang baik, Anda mulai menyadari lebih banyak solusi untuk masalah dan kesempatan yang dulunya tampak tiba-tiba menjadi tidak terlihat jelas. Bukan karena mereka tidak ada di sana, namun pikiran Anda belum siap untuk melihatnya. Energi yang Anda proyeksikan memengaruhi cara orang lain memandang Anda. Mereka memandang seseorang dengan sikap positif yang menularkan rasa percaya diri dan antusiasme, serta pasti akan menarik interaksi yang lebih baik dan membuka lebih banyak pintu. Pikirkan tentang itu. Seseorang yang menjaga pola pikir yang terbuka dan optimis memiliki lebih banyak peluang untuk menemukan solusi di tengah kesulitan. Bayangkan Anda sedang dalam percakapan santai tanpa ekspektasi khusus apapun. Namun, mengapa Anda menunjukkan minat? Orang yang bersikap tulus dan positif, orang yang Anda ajak bicara menyebut Anda satu kali kesempatan bahwa Anda bahkan tidak ada di sana mencari mungkin tawaran pekerjaan, ide bisnis kontak yang berharga. Hal ini tidak terjadi karena alam semesta bersekongkol demi keuntungan Anda dengan cara ajaib, namun karena kondisi mental, Anda membuatnya begitu Anda lebih reseptif dan lebih bersedia untuk terhubung dengan lingkungan dan dengan orang-orang di sekitar Anda. Orang-orang Stoa mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, namun kita dapat mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap tantangan. Anda memiliki dua pilihan, untuk melihatnya sebagai hambatan atau sebagai kesempatan untuk tumbuh. Pilihan Anda menentukan takdir Anda. Jika Anda menghadapi masalah dengan pola pikir positif, Anda tidak hanya akan merasa lebih baik secara emosional, tetapi juga Anda akan menghasilkan lebih banyak rasa percaya pada orang-orang yang bekerja dengan Anda. Energi yang Anda pancarkan memengaruhi orang lain, dan pada gilirannya kembali kepada Anda dalam bentuk yang berbeda. Kuncinya ada di melatih pikiran untuk mencari kebaikan dalam setiap situasi. Ini tidak berarti mengabaikan masalah atau hidup dalam fantasi, namun berarti mengenali realitas, menerima tantangan, dan memutuskan untuk menghadapinya dengan sikap terbaik. Rasa syukur mungkin itu adalah alat yang kuat ketika Anda berfokus pada apa yang Anda miliki, apa yang hilang di tempat Anda, perubahan persepsi yang mulai Anda lihat, kemungkinan bukannya keterbatasan yang dulunya tampak seperti masalah yang tidak dapat diatasi sekarang, menjadi dalam pelajaran yang memperkuat hidup Anda. Itu tidak sempurna dan akan selalu ada hambatan, tetapi pola pikir positif memungkinkan Anda untuk melewatinya dengan lebih baik. Kejelasan dan tekad bukannya terjebak dalam keluhan atau frustrasi. Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan belajar dari ini? Bagaimana saya bisa menggunakan ini pengalaman untuk ditingkatkan dengan melakukan ini? Kamu mengendalikan hidupmu, dan kamu menjadi seseorang yang tidak hanya menunggu peluang, tetapi diciptakan oleh sikap yang kamu hadapi setiap hari, menentukan seberapa jauh Anda bisa melangkah. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memutuskan energi, apa yang akan Anda proyeksikan. Jika Anda memilih pesimisme, segala sesuatunya akan tampak bagi Anda lebih keras, lebih berat jika Anda memilih optimisme. Bahkan di tengah akan selalu ada masalah. Sesuatu yang bisa kamu lakukan. Mengambil keuntungan adalah kebiasaan yang dibangun dengan latihan dimulai. Bersyukur atas sesuatu. Setiap hari menghadapi tantangan dengan tekad dan mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang juga berusaha untuk tumbuh seiring berjalannya waktu. Anda akan melihat bagaimana energi Anda berubah saat Anda lingkungan merespon secara berbeda dan bagaimana peluang mulai muncul untuk mencapainya
Semuanya dimulai dengan pola pikir yang Anda putuskan untuk dijalani sebelum penutupan. Saya ingin Anda meluangkan waktu sejenak untuk berkomitmen pada diri sendiri. Pergi ke komentar dan tulis kalimat Anda sendiri yang mewakili komitmen Anda terhadap perubahan. Bisa jadi seperti hari ini aku memulainya. Perjalanan saya menuju versi terbaik saya tabah. Atau apapun yang menurutmu mendorongmu. Ini adalah langkah pertama untuk memulai transformasi. Ingat, setiap kata yang Anda mengatakan, itu memiliki kekuatan, dan tindakan kecil ini. Menulis kalimat adalah awal dari sebuah mentalitas baru. Jangan remehkan dampak dari langkah pertama ini, karena hari ini menandai dimulainya babak baru dalam hidupmu. Lakukan sekarang, dan ambil langkah pertama menuju versi terbaik Anda.